Hadirin yang mulia, Ramadan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat agung bagi kaum muslimin selama nikmat itu dihargai. Karena apabila nikmat Ramadan itu tidak dihargai, maka bulan Ramadan itu akan pergi begitu saja tanpa ada manfaat apapun yang dapat diambil darinya. Sebuah hadis menyebutkan, seandainya umatku mengetahui nilai bulan Ramadan, niscaya mereka akan berharap agar setahun penuh menjadi bulan Ramadan. Setiap orang tentu memahami betapa sulitnya jika setahun penuh berpuasa. Namun, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan keutamaan bulan Ramadan, maka niscaya kita akan mengharapkan bagaimana setahun penuh ini bisa menjadi bulan Ramadan saja. Diriwayatkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasa pada bulan Ramadan dan berpuasa 3 hari setiap bulan akan menjauhkan pikiran jahat dan rasa was-was di dalam hati. Banyak sekali hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan, dan itu tidak mungkin bisa kita tuliskan dan paparkan seluruhnya dalam video ini. Apalagi hari ini, minat terhadap ilmu dan pengamalan agama sudah semakin menurun. Apalagi membaca dan mendengarkan perkara-perkara ilmu agama yang panjang lebar pasti membosankan bagi sebagian orang. Untuk itu, dalam video ini kita hanya meringkas beberapa keutamaan-keutamaan yang penting di bulan Ramadan berdasarkan kitab Fadilah Amal yang disusun oleh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandalawi rahmatul alaih. Pahala ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan itu sama dengan pahala ibadah-ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Di dalam hadis-hadis telah kita ketahui bersama bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini, kita semua sebagai umatnya hendaknya senantiasa menunaikan ibadah fardu dan ibadah sunnah secara keseluruhan dan keistiqomahan. Pahala mengamalkan satu sunnah pada bulan Ramadan sama dengan pahala beramal wajib di luar bulan Ramadan. Sedangkan pahala menunaikan satu amalan wajib pada bulan Ramadan itu sama dengan pahala menunaikan 70 amalan wajib di luar bulan Ramadan. Maka dalam hal ini, di dalam bulan keberkahan ini, hendaknya kita berfikir sejauh manakah perhatian kita dalam menyempurnakan kewajiban dan menambah amalan sunnah. Kebanyakan di antara kita banyak yang meneruskan tidur setelah sahur, sehingga hal itu mengakibatkan kita mengqadha solat subuh, atau setidak-tidaknya kita tertinggal dalam solat berjamaah. Seolah-olah itu adalah cara kita mensyukuri makan sahur, padahal ibadah wajib adalah hal yang sangat perlu diperhatikan, bukan malah kita qadha atau kita undur waktunya. Padahal para ulama berpendapat bahwa solat tanpa berjamaah adalah suatu kekurangan. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa seolah-olah tidak sah solat mereka yang tinggal di sekitar masjid kecuali dikerjakan di masjid. Tertulis dalam kitab Mazhiril Haqq bahwa barang siapa yang solat tidak berjamaah tanpa uzur, maka kewajiban solatnya sudah terpenuhi, namun ia tidak mendapatkan pahala solatnya. Demikian juga dengan solat maghrib. Biasanya ketika itu orang sedang sibuk berbuka puasa, sehingga seringkali banyak orang yang tertinggal rakaat pertama atau takbir pertama. Demikianlah amalan kita pada bulan Ramadan. Karena ingin menunaikan satu amalan wajib, kita malah menyia-nyiakan 3 amalan wajib lainnya, dan
inilah yang sering terjadi pada diri kita. Itulah yang semestinya kita fikirkan. Sejauh manakah kita telah menunaikan kewajiban-kewajiban pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini? Jika yang wajib saja begitu sulit untuk diamalkan, bagaimana yang sunnahnya? Sholat isyraq dan duha pada waktu Ramadan sering kita tinggalkan karena tidur. Apalagi sholat awwabin, karena sibuk berbuka dan khawatir dengan sholat tarawih yang panjang, akhirnya sholat awwabin ditinggalkan. Waktu sholat tahajud kita juga habis karena digunakan hanya untuk sahur saja. Apabila demikian, kapankah ada kesempatan untuk melakukan sholat sunnah? Maka sebaiknya mulai hari ini kita harus belajar mengatur waktu kita dan mulai memaksa diri kita dalam hal belajar menunaikan semua amalan, baik itu perkara yang wajib maupun sunnah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Karena alim ulama sampaikan bahwa sesuatu amalan kebaikan yang awalnya dipaksakan terus-menerus, maka lama-kelamaan itu akan menjadi sifat dan suatu kebiasaan, sehingga nantinya suatu amalan itu akan jadi mudah dan ringan kita kerjakan. Bahkan apabila suatu amalan itu nantinya kita tinggalkan, maka akan ada yang kurang dan itu akan terasa di dalam diri kita. Kitab-kitab suci diturunkan di dalam bulan Ramadan. Seluruh kitab suci diturunkan pada bulan Ramadan. Begitu pula keseluruhan Al-Quran telah diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia itu juga pada bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur menurut kepentingannya selama 23 tahun. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam telah menerima suhufnya tanggal 1 atau 3 Ramadan. Sedangkan Nabi Daud alaihissalam menerima Zabur itu tanggal 12 atau 18 Ramadan. Dan Nabi Musa alaihissalam menerima Taurat tanggal 6 Ramadan. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam menerima Injil tanggal 12 atau 13 Ramadan. Dari situ dapat diketahui adanya hubungan yang erat antara kitab-kitab suci dan bulan Ramadan. Oleh karena itu, hendaknya kita sebaiknya membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya pada bulan Ramadan. Demikianlah kebiasaan para waliullah. Malaikat Jibril alaihissalam pun membacakan seluruh Al-Quran kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada bulan Ramadan setiap tahun. Riwayat lain menyatakan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membaca dan malaikat Jibril alaihissalam yang mendengarkan. Dengan menggabungkan dua riwayat tersebut, maka para ulama menyatakan bahawa mustahab atau sangat dianjurkan kita membaca Al-Quran dengan cara seperti itu. Satu orang membaca, yang lain mendengarkan secara bergantian. Ringkasnya, hendaknya sedapat mungkin kita bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan 4 hal kepada kita agar kita mengamalkannya sebanyak mungkin pada bulan Ramadan, yaitu membaca kalimat thayyibah, beristighfar, memohon dimasukkan ke syurga, dan berlindung dari jahannam. Oleh karena itu, seluruh waktu luang yang kita miliki hendaknya kita gunakan untuk 4 amalan tersebut dan mesti kita anggap sebagai suatu keberuntungan. Inilah cara menghargai sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran dan bulan kasih sayang. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Maksudnya ialah jika kita mengalami kesusahan dalam bulan tersebut, maka hadapilah dengan penuh kesabaran, bukan dengan berkeluh kesah sebagaimana kebiasaan sebagian orang ketika bulan Ramadan jatuh pada musim panas. Demikian juga ketika kita tertinggal sahur,
kita sudah mengeluh semenjak selepas subuh. Jika kalian merasa letih saat tarawih, tahanlah dengan senang hati. Jangan menganggapnya sebagai suatu musibah, karena hal itu akan menghilangkan pahalanya. Jika untuk mendapatkan keduniaan saja kita sanggup meninggalkan makan, minum dan istirahat, maka mengapa kita tidak mampu menahan sedikit kesulitan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Ramadan adalah bulan kasih sayang. Wujudnya yaitu dengan membantu fakir miskin. Jika ada 10 jenis makanan yang kita sediakan untuk berbuka, sekurang-kurangnya 3 atau 4 dari jenis makanan itu kita sisihkan untuk fakir miskin. Jika kita tidak dapat memberikan yang lebih baik dari yang kita makan, paling tidak kita berikan yang sama dengan yang kita makan. Berapapun kemampuan kita, sisihkanlah sebagian makanan berbuka dan bersahur kita untuk fakir miskin. Di bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Pada hakikatnya, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat besar dan tanpa batas bagi orang yang mau menghargainya. Di dalam kitab Durrul Mansur terdapat sebuah hadis dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi Lailatul Qadar kepada umatku, dan Lailatul Qadar ini tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Terdapat beberapa riwayat mengenai sebab-sebab dikaruniakannya Lailatul Qadar. Menurut beberapa hadis, di antara sebabnya adalah sebagai berikut. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang, sedangkan umur umat beliau pendek-pendek. Beliau sallallahu alaihi wasallam pun merasa sedih karena mustahil umatnya dapat menandingi amal ibadah umat-umat terdahulu. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya yang tidak terhingga mengaruniakan Lailatul Qadar kepada umat ini. Hal itu bermakna bahwa apabila ada seorang yang tiap Ramadan memperoleh kesempatan beribadah pada malam Lailatul Qadar 10 kali saja, maka ia akan mendapat pahala ibadah selama 833 tahun 4 bulan, bahkan lebih. Masya Allah. Dengan kata lain bahwa pertanyaannya adalah, tahukah kamu betapa besar dan utamanya malam Lailatul Qadar itu? Demikianlah beberapa keutamaan bulan Ramadan. Dan sebagai tambahan dalam muzakarahnya yang perlu kita ketahui, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa bulan Ramadan itu terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah masa diturunkannya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bagian kedua atau pertengahan adalah masa diturunkannya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai balasan dan penghormatan terhadap puasa yang telah dilakukan. Dan bagian ketiga atau bagian akhir pada bulan Ramadan, yaitu adalah pembebasan dari api neraka. Demikian akhir kalam. Subhanallahi bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.